warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tentang mereview artikel ya. Setelah teman-teman download artikelnya, kita langsung buka. Nah, begini ya teman-teman. Jadi karena saya kemarin sudah membuka, terusan saya sudah memeriksa satu persatu cara mereview artikel. Artinya kalau teman-teman itu baru membuka, terusan pengen merevisi apa yang menjadi di unek-unek teman-teman, caranya adalah seperti ini. Soalnya nih, saya ingin mengoreksi di bentuk ini nih, B. Nah, sebenarnya kita mengoreksi di bentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama adalah teman-teman blok. Nah, teman-teman blok seperti ini. Teman-teman blok seperti ini. Nah, terusan kita menggunakan fasilitas. Kita menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word, yaitu review. Kita menggunakan fasilitas di review. Ingat ya teman-teman, setelah di blok, terusan kita menggunakan fasilitas di review. Setelah kita menggunakan fasilitas di review, kita klik, habis itu kita ke new comment. Nah, di sini ada tanda plus ya. Kita klik aja. Nah, maka secara otomatis akan muncul seperti ini ya teman-teman, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu silakan teman-teman mau komen apa gitu. Mungkin samanya mohon tulisannya yang Latin, jangan terlalu besar. Ini hanya contoh ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh. Udah lepas saja di sini. Nah, ini adalah komen-komen saya yang sudah saya review. Banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini langkah yang pertama. Terusan selanjutnya, saya kan pengen menghapusnya gitu. Setelah yang saya komen tadi rupanya sudah sesuai. Terusan saya pengen menghapusnya kembali. Itu bagaimana ya? Nah, cukup teman-teman gini aja. Kita langkah ke sini ya, kita ke sini, dan kita klik kanan. Setelah klik kanan, kita delete komen ya, delete komen. Nah, secara otomatis akan hilang. Itulah teman-teman cara mengkomen ataupun mereview artikel yang ditugaskan kepada kita. Nah, tentunya cara mereview artikel ini teman-teman harus detail ya, sesuai dengan template yang ada di jurnal OJS. Jadi semuanya judulnya, terusan abstraknya itu bagaimana, terusan nanti kata kuncinya bagaimana, terus mukotimah dan sebagainya, isinya sesuai enggak dengan yang lain. Mengapa hal ini harus dipaparkan? Karena setelah ini kita akan mengupload. Baik, langkah selanjutnya adalah kita close dulu. Setelah kita simpan, artinya yang kita sudah komenin itu sudah tersimpan. Namun sebelumnya gini ya teman-teman, ini jangan menggunakan identitas. Jangan sampai kita identitasnya itu menggunakan nama kita, tapi cukup dengan apa, cuman Lenovo ataupun Toshiba dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau menggunakan identitas itu tidak, jangan, karena ini kan privasi ya. Sama hanya dengan ini tidak ada yang mengirim artikel itu siapa gitu. Karena dalam tanda kutip kita tidak boleh saling mengenal antara reviewer dengan author. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita close dulu. Ingat, simpanan kita ada di mana, kita harus tahu. Nah, setelah itu kita menuju artikel kita yang kita tugaskan tadi.
Saya buka dulu artikelnya karena tugas itu dikirim ke email ya teman-teman. Tugas itu saya dikirim ke email. Saya buka dulu email saya. Nah, tugasnya itu ini ya, kemarin saya mendapatkan tugas itu. Nah, setelah itu kita buka URL-nya supaya kita diarahkan ke laman PJS-nya. Kita tunggu. Nah, ini lanjutan yang dari kemarin ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mengupload apa yang sudah menjadi review kita, sebelumnya kita harus mengisi nih. Nah, kita harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh editor kepada reviewer. Mengapa hal ini diperlukan? Karena pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi acuan editor apakah nanti artikel ini ditolak ataupun diterima. Baik, yang pertama itu adalah judul mencerminkan isi atau tujuan tidak gitu. Jadi detailnya itu sesuai enggak dengan judul judul artikel gitu. Nah, di situ clear ya. Clear itu ya sesuai lah. Tulisan partially itu sebagian ya, sebagian oke. Tulisan not clear itu berarti tidak sama sekali. Nah, karena tadi saya mengoreksi judul, saya pilih yang kedua, ada menyerempet ya, walaupun tidak sepenuhnya gitu. Nah, tulisan abstraknya itu bagaimana? Apakah isi ringkasnya itu sesuai dengan makalah atau sesuai dengan artikel atau enggak gitu kan? Ya, karena saya tidak mengoreksi dan sesuai, maka saya katakan sesuai. Terusan pendahuluannya itu sesuai enggak kata-katanya dan sebagainya gitu kan. Karena saya tadi di pendahuluan itu tidak ada ngoreksi tentang kata-kata yang salah ataupun tidak, maka saya katakan clear. Terusan yang keempat itu adalah kebaharuan definisi yang jelas enggak gitu kan, itu objektif enggak gitu. Karena saya lihat setelah saya review itu ada yang perlu direvisi dan ada yang perlu ditambah, maka saya memilih partially. Terusan selanjutnya yang kelima adalah tujuan ataupun maksud itu sesuai enggak dengan kajiannya gitu. Jadi antara tujuannya, antara fokusnya dengan hasilnya itu sesuai enggak gitu. Karena pertanyaan dan tujuan serta hasilnya itu sesuai, maka saya katakan ya clear. Terusan di metodologi. Nah, di metodologi itu kan sesuai enggak dia memaparkan, misalnya dia menggunakan metodologinya apa SPSS ataupun yang lainnya, ataupun dia menggunakan metodologinya deskripsi ataupun abstrak ataupun tajribiyah itu. Nah, kemarin itu saya merevisi begini teman-teman, saya merevisi di metodologinya itu. Nah, ini ntar saya buka di metodologinya, saya merevisi. Nah, begini, mana ini? Nah, ini nih, jadi eksperimen atau bukan, karena di metodologinya dia menuliskan bahwasanya al-wasfi at-tahlili, dia menggunakan deskripsi analisis. Akan tetapi saya lihat di abstraknya, di astabnya itu bitoriqo syibhu tajribiyah, jadi rupanya dia menggunakan metode eksperimen gitu. Nah, maka saya komentar, maka di sini saya menulisnya yaitu sebagian.
Terusan data ya, data yang disajikan itu sesuai enggak dengan itu. Nah, itu ya sebagian karena di catatan saya perlu ada tambahan apa namanya, tambahan kata-kata ataupun tambahan penjabaran. Nah, terusan yang selanjutnya adalah yang ke-8 itu ya, hasil diskusi dengan referensi itu sesuai enggak. Itu ya sesuai ya, karena saya tidak bisa merevisi referensi itu depannya. Terusan yang ke-9 itu kesimpulan itu sesuai enggak dengan jawaban yang ada di risetnya itu. Saya kira sesuai itu. Nah, terusan bagian referensi ini teman-teman, bagian referensi itu dia menggunakan referensi yang terbaru atau dia menggunakan referensi yang sudah lama. Karena saya lihat di artikelnya itu tahunnya itu tahun 2020. Tahun 2020 kita lihat di itunya aja ya, biar kelihatan baru semua ya teman-teman. 2020, 2019 clear ya ini. Terusan yang ke-11, apakah referensinya memadai? Ya, memadai pasti itu. Nah, terusan yang ke-12, apakah pekerjaan itu berkontribusi di lapangan? Ya, karena ini eksperimen ya di lapangan. Nah, di poin ke-13 ini teman-teman, ini adalah komen yang kita tujukan untuk author maupun editor. Jadi komennya ini bersifat dua ya, baik untuk author maupun untuk editor. Nah, saya komen seperti ini teman-teman. Mohon segera diperbaiki sesuai dengan catatan yang sudah diberikan dan mohon sesuai dengan instruksi. Nah, sedangkan yang nomor 14 ini adalah komen yang kita tujukan hanya untuk editor. Nah, saya beri komen begini, mohon dampingi artikel tersebut khususnya ketika sudah direvisi. Nah, yang ke-15, nah ini ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Yang pertama itu adalah disetujui tanpa revisi. Nah, sedangkan ini disetujui tapi revisinya sedikit. Nah, ini disetujui, revinya itu sedang. Sedangkan yang selanjutnya direvisi tapi revisinya banyak sekali, hampir total. Sedangkan yang kelima ini langsung ditolak. Maka saya memilih yang ini, direvisi tapi revisinya sedikit. Terusan yang poin ke-16, itu mengenai tentang alasannya. Jadi kita untuk diberi alasannya, alasan pada poin 15 ini, pada poin 15 alasannya.
karena dalam aja karena antara judul, isi, terusan pembahasan, isi, terusan kesimpulan, hasil sudah sesuai dan hanya revisi kecil, sehingga jika sudah direvisi dapat diterima. Nah, baru yang poin ke selanjutnya itu kita upload ya. Uploadnya di sini teman-teman, ada review file, share, tulisan upload file. Kita ngambilnya dari sini, kita keluarin dulu, kita close yang ini. Nah, ambilnya dari sini teman-teman, kita klik aja. Nah, maka akan diarahkan nanti. Nah, kita ambil, saya nyimpannya di D ya teman-teman. Terus teman-teman nyimpannya di mana? Nah, sampai muncul. Nah, sampai muncul seperti ini teman-teman. Sampai muncul, setelah itu kita continue. Nah, kita edit aja. Terserah mau kasih nama apa, terserah, ataupun seperti ini juga enggak apa-apa. Jadi terserah teman-teman, karena saya menginginkan hanya seperti ini sebagai menutup kemungkinan tidak mengucapkan identitas. Jadi cukup angka, artikel, tag, angka-angka dan sebagainya. Tulisan continue. Nah, ini continue aja ya, karena file ini sudah kita upload. Nah, maka file secara otomatis akan muncul di sini teman-teman. File akan muncul di sini dengan tanggalnya dan sebagainya. Jangan lupa dicek dulu ya teman-teman, dicek apakah benar atau enggak gitu. Kita cek. Nah, benar, berarti ini file yang sudah saya kasih itu. Selanjutnya adalah, nah ini teman-teman, ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 pertanyaan lagi nih. Kalau ini langsung disetujui teman-teman, disetujui gitu kan, artinya direvisi, langsung diterima gitu. Sedangkan di sini adalah revisi. Revisi kecil ya, revisi kecil. Terusan ini ketika kita revisi, terusan dikembalikan lagi ke reviewer. Jadi setelah author merevisi, terusan revisinya itu dimohon untuk dikembalikan kepada reviewer kembali. Yang kedua ini adalah dia direvisi tapi cukup oleh editor aja, tanpa perlu ke reviewer lagi. Nah, kalau resume ini dua-duanya teman-teman, itu agak itu lagi ya teman-teman. Revisinya karena revisi besar sekali, revisi yang butuh rombak gitu ya, butuh perombakan yang sangat luar biasa. Jadi selain editor yang merevisi, selain editor yang mengoreksi, reviewer juga mengoreksi ulang agar benar-benar artikelnya berkualitas. Terusan kalau downline sudah otomatis ya ditolak
Kalau hanya si komen itu hanya kita memberikan alasan aja gitu. Baik, karena ini cukup direvisi dan yang setelah revisi yang melihatnya itu hanya editor aja tanpa perlu dikembalikan kembali ke reviewer, saya pilih yang nomor 2. Baik, setelah selesai semua teman-teman, maaf kalau penjelasannya kurang simpel. Setelah kita selesai semua seperti ini, baru kita yang terakhir submit ya. Langsung submit, klik aja. Nah, maka akan muncul pertanyaan apakah Anda yakin gitu kan. Oke aja. Kalau yakin, kalau enggak ya cancel aja gitu. Maka secara otomatis ini, nah secara otomatis kita sudah mengirimkan hasil revisi kita. Baik teman-teman, hanya ini yang dapat sampaikan dan hanya sampai ini tugas reviewer, tidak ada yang lain. Jadi cukup sekian, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang hari ini menjadi tugas dan mendapat tugas menjadi reviewer. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.